Assalamualaikum. Lu pernah denger gak kata-kata kayak gini? Lu gak pernah tumbuh kalau hidup lu nyaman-nyaman aja. Dan itu alasan kenapa banyak dari kita malah diselamatkan lewat rasa sakit. Kedengerannya ekstrim ya, tapi tenang, gak usah basa-basi, nanti lu bakal ngerti. Kenapa manusia justru berubah total saat lagi ditekan atau lagi di titik terendahnya? Malah bukan saat dia di atas. Dia lagi senang-senang, ada rasa nyaman. Dan gimana rasa terhimpit itu? Sering jadi cara Allah ngebuka pintu yang selama ini lu kunci sendiri. Kenapa banyak orang yang malah tumbuh saat dia jatuh? Lo pernah sadar gak dan inget gak momen yang paling mengubah hidup lo? Itu gak datang pasti dari liburan, senang-senang, tapi justru dari kehancuran. Manusia itu punya bias psikologis. Selama hidup aman, kita nggak perlu merasa ada yang diubah kan? Secara sains, otak itu cenderung bertahan dengan pola yang lama. Rasa aman bikin lu stagnan. Tekanan baru bikin otak lu masuk ke sinyal survival mode. Tapi ini bukan cuma psikologisnya aja. Dalam Islam, ini udah dijelasin ratusan tahun yang lalu. Allah mengatakan, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini bukan cuma tentang musibah, ini soal pertumbuhan spiritual, pertumbuhan hidup, dan survival mode. Ulama salaf Ibnu Qayyim rahimahullah pernah bilang, terkadang Allah menurunkan ujian agar seorang hamba kembali kepadanya dengan hati yang lembut daripada yang sebelumnya. Maknanya apa sih? Terkadang Allah buat lu jatuh supaya hati lu hidup lagi, otak lu bisa berpikir keras. Kalau lu sekarang udah berumur 25-34 tahun, dengerin ini ya baik-baik. Ini masa paling kritis, sekaligus paling menentukan di hidup lo. Usia ini disebut psikolog dekade transisi hidup. Lu mulai mandiri, lu sadar hidup nggak kayak teorinya aja. Lu ngerasa terlambat dibandingkan teman-teman lu. Lu mulai mempertanyakan diri lu siapa dan mau kemana sih hidup lu. Lu masuk fase ini. Dan uniknya, fase paling gelap ini biasanya jadi pintu terbesar lu bisa tumbuh. Makanya banyak orang bilang, gua kenal diri gua waktu gua lagi hancur. Rata-rata semua orang hijrah punya cerita yang sama. Baru ngingat Allah saat udah nggak punya pegangan apa-apa. Saat udah nggak punya siapa-siapa. Dan ini bukan kebetulan ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, musibah itu membuatmu kembali kepada Allah. Lebih baik dari nikmat yang membuatmu lalai. Artinya, Allah kadang memaksa kita untuk pulang. Makanya banyak orang hijrah setelah gagal, sholat setelah patah, taubat setelah ditinggal, deket Allah setelah jatuh mentalnya. Karena di titik itu, ego lu mati. Dan saat ego lu mati, hati lu bisa jadi hidup. Lu tahu nggak kenapa sakit bisa ngerubah hidup? Karena sakit itu, kita jujur sama diri kita. Rasa sakit bikin lu berhenti kabur. Rasa sakit berhenti lu jadi sok kuat. Rasa sakit bikin lu ngelihat luka yang selama ini lu tutupin. Secara psikologis, tekanan berat bikin manusia overthinking. Tapi overthinking ini memaksa kita cari akar masalahnya. 2, stres. Tapi stres memaksa kita berpikir, memaksa kita berhenti denial. Yang ketiga, emosi turun. Di fase ini, lu paling terbuka sama yang namanya perubahan. Secara spiritual, hati gak akan hidup, kecuali setelah disakiti. Karena hati yang nyaman sama dengan hati yang tidur. Hati yang perih sama aja hati yang lagi sadar. Kebanyakan orang yang mengalami fase di titik ini cuma dapat sakitnya aja, nggak dapat cara dia tumbuh gimana. Kenapa? Ada yang tahu? Coba dong, tulis di kolom komen. Atau lu pernah ngerasain di fase itu? Pendapat gua, karena mereka kabur, ngedistraksi dirinya sendiri, nyalahin orang lain, nggak mau lihat dan nggak mau sembuh dari lukanya sendiri. Punya luka masa lalu yang belum sembuh. Padahal yang bikin tumbuh adalah kesadarannya, bukan musibahnya.
Journaling, tadabur, tafakkur itu penting, bukan buat produktif. Tapi buat jujur, kita lagi butuh apa sih? Coba deh kita ambil waktu sebentar, tenang, diam 5 menit, tutup HP lu, tanya ke diri lu sendiri. Sebenarnya apa sih yang gua rasain? Ini yang diajarin dalam Islam, namanya muhasabah. Ketenangan ini bukan hilang masalah, tapi kita bisa kuat, sabar di tengah masalah, dan insya Allah bisa melewatinya. Kabar baiknya, kalau lu lagi jatuh, lu lagi di fase paling berpotensi jadi versi terbaik lo. Dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berubah saat dia mendengar ayat. Banyak banget sahabat yang berubah lewat musibah. Rasa sakit itu bukan akhir, tapi bisa tumbuh menjadi manusia hebat. Kalau hari ini lu lagi jatuh, kadang itu satu-satunya cara Allah bikin lu kembali hidup. Kalau lu relate sama video ini, tulis di kolom komentar. Bagian paling sakit dalam hidup gue udah lewatin fase ini, dan gue udah tumbuh. Banyak yang lagi naik level bareng lu. Kasih like, sebarin dong ke teman-teman, siapa tahu dia membutuhkan. Subscribe kalau lu mau konten-konten yang jujur, nggak basa-basi, dan nyembuhin mental lo pelan-pelan, insya Allah.